Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh tipe soal matematika yang sering keluar dalam tes intelijensi umum. Oke, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Berapakah hasil dari 999% dari 0,118119 sekian-sekian? Nah, ketika bertemu angka 999, untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung, bisa dibulatkan ke 1000. Begitupun kalau misalkan ketemu angka 99, dibulatkan ke 100, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya 999%. Nah, berarti sama dengan 1000%. Karena ada persennya, maka 1000% itu sama dengan 1000 per 100. Nah, di sini kita hilangkan nolnya, berarti kita punya 10. Nah, selanjutnya 10 dari 0,118119 sekian-sekian. Nah, ketika 10 kita kalikan dengan 0,118 sekian-sekian, maka kita tinggal geser komanya ke belakang sejauh satu angka. Berarti 1,18 sekian-sekian. Jadi jawabannya adalah C. Nah, bagaimana ketika misalkan soalnya dikalikan dengan 100, berarti kalau 100 kita pindah komanya 2 angka ke belakang, begitu seterusnya sampai mendapatkan hasilnya. Selanjutnya nomor 2, jika nilai P sama dengan Q, maka nilai 2P tambah 3Q adalah, nah di sini karena kita punya P sama dengan Q, maka kita bisa mengubah 2P sama dengan 2Q. Sehingga diperoleh 2P tambah 3Q itu sama saja dengan 2Q ditambah 3Q. Sehingga hasilnya sama dengan 5Q. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa tidak 5 kiki. Di sini memang sifat operasi penjumlahan itu variabelnya tidak digandakan. Jadi tetap seperti itu. Kalau misalkan 2 ki ditambah 3 ki tetap 5 ki. Jadi yang dijumlahkan adalah koefisiennya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan ki-nya tinggal kita gunakan. Nah, tetapi bagaimana jika dikalikan? Misalkan 2Q dikali dengan 3Q. Nah, ini kasusnya berbeda. Kalau 2Q dikali 3Q berarti koefisiennya dikalikan, 2 dikali 3 sama dengan 6, dan variabelnya juga kita kalikan. Q dikali Q sama dengan Q pangkat 2, sehingga hasilnya 6Q pangkat 2. Jadi berbeda ya antara penjumlahan dan perkalian. Untuk nomor 3, di sini kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai 20 sama dengan berapa. Di sini kita bisa misalkan dengan X. Nah, cara yang digunakan bisa menyebelahkan dengan persamaan yang sama, tetapi kita balik. Untuk persamaan yang kedua, kita taruh 20 di depan, kemudian 19 ditambah 18 ditambah 17 ditambah seterusnya sampai 1 sama dengan X. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kedua persamaan ini. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Kemudian 19 ditambah 2 sama dengan 21. Begitupun 3 ditambah 18 sama dengan 21. 4 ditambah 17 sama dengan 21. Dan 21 dan seterusnya itu 20 tambah 1 sama dengan 21. Kemudian X ditambah X sama dengan 2X. Karena kita punya 20 angka, berarti 21 ini ada sebanyak 20 kali. Jadi ada 20 kali angka 21 sama dengan 2X. Sini kita bisa sederhanakan. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sehingga 10 dikali 21 sama dengan 210. Jadi kita punya X sama dengan 210. Jawabannya D.
Selanjutnya di nomor 4 akan ditentukan hasil dari 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 dan seterusnya sampai dijumlahkan dengan 1 per 7 dikali 8. Nah, hasilnya berapa? Di sini kita perhatikan terlebih dahulu untuk 1 per 1 kali 2. Kalau misalkan dia sendiri hasilnya sama dengan 1 per 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan dua suku bilangan, berarti 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3. Ini sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kita bisa pakai penyebutnya 6. 6 dibagi 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 6 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, berarti sama dengan 4 per 6. Bisa kita sederhanakan karena bisa dibagi dengan 2 kedua-duanya. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, bagaimana jika 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4? Nah, bisa dikatakan hasilnya itu sama dengan 3 per 4. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan, jika hanya 1 per 1 kali 2, itu hasilnya sama dengan 1 per 2. Kalau misalkan dijumlahkan sampai 1 per 2 kali 3, itu hasilnya sama dengan 2 per 3. Nah, berarti kalau dijumlahkan sampai dengan 1 per 3 kali 4, maka hasilnya itu sama dengan 3 per 4. Jadi kalau kita jumlahkan sampai dengan 1 per 7 kali 8, maka hasilnya sama dengan 7 per 8. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk nomor 5, di sini ada Ayu membeli dompet seharga Rp50.000 dan dijual lagi kepada Sari dengan harga Rp90.000. Berapa keuntungan Ayu dalam persen? Nah, di sini diketahui HB atau harga beli sama dengan Rp50.000. Selanjutnya harga jual sama dengan Rp90.000. Sehingga ini kelihatan ya, untung karena harga jual lebih besar daripada harga beli. Untungnya itu sama dengan 90.000 dikurangi 50.000 sama dengan 40.000. Untuk mendapatkan persentase dari nilai untungnya, maka kita menggunakan rumus untung dibagi harga beli dikali 100%. Sehingga untungnya sama dengan 40.000 dibagi harga beli 50.000 dikali 100%. Nah, bisa kita coret nolnya. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Selanjutnya 4 dikalikan dengan 20. Hasilnya sama dengan 80%. Jadi jawabannya D. Untuk soal yang ke-6 atau soal terakhir, di sini ada 2022 ditambah 1000 dan seterusnya sampai kurang 86, hasilnya berapa? Nah, di sini kita perhatikan angka yang berdekatan. Kalau dilihat 2022 dikurangi 2020, itu hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan dengan 1000 dikurangi dengan 998, hasilnya juga 2. Di sini ada 599 dikurangi 597, hasilnya juga 2. Dan ada 88 dikurangi 86, hasilnya juga 2. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 8. Oke teman-teman, sekian dulu latihan soal kita kali ini. Sampai ketemu di latihan soal berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.